Halo teman-teman, balik lagi di podcast Akrab. Kali ini kita sudah kedatangan Mas Deka Sapti Iskandar dari Fakultas Kedokteran jurusan Biomedikal. Iya, biomedikal. Oke. Nah, kali ini kita bakal ngobrol agak seru dikit ya. Ini bener-bener sains banget. Jadi mungkin Mas Deka bisa sapa-sapa dulu teman-teman di sana, bisa memperkenalkan diri, kesibukannya apa. Baik, perkenalkan nama saya Deka Sapti Iskandar. Sekarang saya ambil S3 Ilmu Kedokteran di UB, Fakultas Kedokteran. Dan sekarang saya selain mahasiswa S3 juga ada usaha di bidang life science, kayak alat-alat penelitian, seperti itu. Dan rencananya juga mau ngajar juga Ngajar, dosen di Poltekkes. Oke, itu berarti kalau udah sebut merek nih berarti udah ini ya, udah kontrak ya. Alhamdulillah Insya udah. Allah langsung masuk gitu ya, langsung tune in. Oke, kalau di bidangnya Mas Deka sendiri kan itu biomedikal ya. Iya. Itu kayak perbedaan dengan emang kedokteran tuh apa, Mas? Kalau di saya sendiri beda dengan kedokteran itu, kalau ke dokter kan dia klinis gitu ya. Kalau di saya itu ilmu biomedis seperti lebih ke penelitian untuk kesehatan, untuk obat kayak gitu. Jadi lebih ke penelitian untuk pengobatan. Berarti hasilnya itu obat kita atau gimana? Ada yang obat, ada yang alat. Oke. Kayak gitu. Oke, ini jadi teman-teman kita akan ngebahas dengan judul, ini judul apa? Judul tesis ya? Iya, judul tesis. Judul tesis pengaruh ekstrak pegagan Centella asiatica terhadap ekspresi reseptor dopamin pada ikan zebra atau Danio rerio, model insomnia. Jadi ini tesisnya Mas Deka. Boleh dijelasin sedikit nggak Mas? Ini itu sebenarnya maksudnya apa? Kok aku bingung. Jadi aku sebenarnya nggak mau nanya banyak tadi di sana, biar nanya di sini aja. Jadi sebenarnya saya itu meneliti insomnia, pakai model, kalau pada manusia kan belum memungkinkan. Maksudnya kita ambil yang lebih mudah, pakai subjek ikan. Jadi ikannya itu dibuat insomnia. Ikan bisa nggak tidur? Bisa. Gitu. Maksudnya emang ikan tidur kapan sih? Kapan ikan tidur? Nah, kayak gitu. Kita kan nggak tahu ya. Saya sendiri pun sebelum penelitian itu juga nggak tahu ikan itu apa bisa tidur. Soalnya melek terus ya. Jadi setelah saya mendalami, kemudian sama dosen saya, ternyata ikan itu bisa tidur. Nah, tidurnya kapan? Kalau khusus ikan zebra ya, itu ketika dia tidak, untuk larva, ketika dia tidak bergerak selama 1 menit, itu dikatakan dia tidur. Berarti dia cuma ngambang gini aja? Iya, dia tidak bergerak. Udah dia kayak diem gitu doang? Iya, diem selama 1 menit. Meskipun ekor-ekornya ngambang, tapi kalau dia diem itu tidur ya? Iya, dia tidur itu. Jadi itu pun udah diteliti oleh beberapa peneliti, terutama di Jepang. Itu beliau meneliti terkait dengan ikan zebra ini. Nah, gitu. Apa cuman ikan zebra aja yang kalau dia selama 1 menit gak gerak itu tidur, atau semua ikan? Harusnya semua ikan, cuma untuk yang secara udah diteliti secara nyata itu ikan zebra. Nah, kemudian kenapa kok harus ikan zebra? Kok nggak pakai ikan lain ya? Kan ikan banyak sekali ya, ikan nirwana kek. Nah itu karena struktur dari ikan zebra sendiri ini unik. Jadi dia itu kurang lebih 80% itu untuk struktur otak itu hampir sama kayak manusia. Nah, kemudian saya pakai reseptor dopamin. Nah, itu reseptor dopamin itu yang ada di manusia juga hampir sama kayak di ikan zebra kayak gitu. Jadi kenapa kita pakai ikan zebra? Karena struktur reseptor dopamin itu hampir sama. Intinya untuk anggapannya sel-selnya. Ya, anggapannya sel-sel untuk menerima dopamin ini. Iya, itu hampir sama kayak manusia, sehingga dipakai ikan zebra itu. Tapi kalau untuk kayak katanya kan ikan itu ingatannya cuma 2 detik ya? Apa 2 menit? Kalau untuk semua sudah ada penelitian terkait dengan ingatan ikan, ada penelitiannya. Cuma saya tidak mendalami itu. Jadi mungkin teman-teman bisa cari ya terkait dengan penelitian ikan zebra untuk masalah itu ingatan itu sudah juga diteliti ya gitu, dan banyak. Kemarin untuk intinya dia ini yang cara penyerapannya ya yang sama ya dengan manusia, mirip-mirip gitu. Ya,
Contohnya kan manusia itu kan bukan nokturnal ya, tapi diurnal. Maksudnya itu dia tidurnya siang. Oke. Kalau tikus itu kan nokturnal. Nah, kenapa saya sama tim peneliti yang lain nggak pakai tikus? Soalnya itu dia nokturnal. Karena tidurnya di siang. Kalau orang insomnia itu kan biasanya malam hari kan. Nah, karena itu kita pakai ikan zebra. Jadi yang tidurnya di malam juga. Hampir sama kayak manusia gitu. Oke. Tapi juga yang perlu digarisbawahi, tidur ikan zebra sebenarnya beda dengan manusia ya. Karena kalau di manusia itu ada fase tidur ya. Ada fase tidur beberapa fase. Cuma kalau di ikan zebra tidak sama kayak manusia. Cuma untuk siklus tidur itu sama. Kalau ikan zebra sendiri dia tidurnya berapa lama Mas? Kayak semalam gitu? Jadi kalau berapa lama saya nggak bisa mendefinisikan. Cuma kalau kita melihatnya dengan gerakannya ya, gerakannya terus berapa kali dia berhenti selama 1 menit tadi, berapa kali. Nah itu kita kemarin pakai software namanya itu Vision. Jadi kita rekam ikannya itu, jadi dia berhenti berapa kali selama 1 menit itu. Nah ketika kita bandingkan antara siang dan malam, itu ikan zebra cenderung dia diam di malam hari daripada di siang hari. Jadi di siang hari dia lebih aktif, di malam hari dia cenderung pasif gerakannya kayak gitu. Berarti dia tidurnya kayak kalau manusia kayak seliwer-seliwer gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah terus sebenarnya latar belakang penelitian ini tuh kenapa Mas? Kayak kenapa harus insomnia? Kenapa harus insomnia? Karena awalnya dulu sebenarnya saya ikut payung penelitian dari dosen saya. Nah dosen saya ini dia neuro. Beliau dokter neuro. Saraf ya? Saraf ya. Nah beliau mendalami terkait dengan insomnia ini. Nah kemudian saya tertarik. Kenapa kok bisa tertarik? Karena itu tadi, bagaimana bisa ikan bisa tidur kayak gitu. Sehingga dari situlah saya ikut penelitian ini, dan alhamdulillah saya ternyata sampai S3 pakai ikan zebra gitu, kayak gitu awalnya. Masih di ini ruang lingkup insomnia juga atau apa Mas? Untuk yang S3-nya bukan, saya pakai subjek ikan zebra, cuma Parkinson. Parkinson itu yang ini nggak sih yang penyakit yang lumpuh pada setengah wajah? Enggak. Itu Bell palsy ya? Dia lumpuh pada orang tetap pada usia lanjut kayak gitu, pergerakannya menurun kayak gitu. Itu bisa ya diteliti di ikan zebra. Nah itu jadi ikan zebra bisa dimodel insomnia, bisa dimodel Parkinson, bisa juga dimodel Alzheimer. Berarti sebenarnya ikan zebra itu anggapannya kayak saraf-sarafnya, sel-sel itu mirip-mirip sama manusia. Kalau hewan lain belum tentu ada ya Mas ya, atau kalau hewan lain tikus. Cuman itu, karena dia nokturnal ya. Kalau kasusnya yang di insomnia, nokturnal. Oke, gitu. Tikus. Lalu setelah itu sampean menelitinya gimana? Dipakai aplikasi tadi, dilihat, lalu menggunakan apa ini? Pegagan. Iya, pegagan tuh. Pegagan itu centella asiatica itu banyak ditemukan di kosmetik ya Mbak biasanya. Kalau di ini kayak di halaman gini dia hidupnya di mana? Dia biasanya di hidupnya air bukan di air, dia di daratan kayak gitu. Kayak semanggi gitu, kecil-kecil gitu. Nah, intinya ini ya kayak agak-agak lembab gitu. Dia. Nah kemudian sampai mana tadi? Pegagan. Ya pegagannya itu pertama kita ekstrak dulu ya, ekstraksi dulu, kita ambil ekstraknya. Ekstrak itu kayak di airnya atau apanya? Ekstraknya, crude ekstraknya. Jadi kayak jadi kalau sebenarnya pegagan itu dia banyak sekali bahan alamnya kan ya. Bahan alamnya kita ekstrak hingga jadi cairan. Iya, berarti kayak jadi cairan gitu kan. Cairan, terus kemudian kayak kita mau ngeluarin minyak gitu ya. Iya, mungkin kalau bisa gampangnya kayak gitu ya. Gampangnya kayak gitu. Ininya mengekstraksi dia lah. Maksudnya diambil bahan alamnya intinya kayak gitu. Nah, kemudian setelah ikan zebra itu ikan zebra itu di model insomnia. Nah, untuk membuat ikan zebra model insomnia itu juga kita harus memperlakukan secara khusus. Kalau manusia kan misalkan Mbak, bagaimana Mbak kondisi apa yang membuat Mbak insomnia kayak gitu? Minum kopi kayak gitu.
kasus saya ikan zebra itu kita papar cahaya. Matahari Bukan atau cahaya, apa aja? cahaya lampu. Lampu. Jadi istilahnya kedip-kedip selama 1 menit, itu 1 menit kedip mati hidup gitu. Nah itu yang membuat dia stres, artinya dia terkena insomnia. Mungkin kalau manusia hidup lampunya kalau dimatikan dihidupkan juga aneh ya, nggak bisa tidur ya. Nah mungkin kayak mungkin gitu, agak pusing kali ya. Ya mungkin sama kayak gitu. Jadi setelah kita perlakuan seperti itu ikannya, kemudian kita lihat apakah dia terjadi insomnia atau tidak. Nah terus bagaimana kita bisa melihat ikan itu insomnia atau tidak? Nah kita lihat lagi pergerakannya mode dia tidak bergerak selama 1 menit tadi, apakah dia lebih sedikit atau sama kayak yang sebelumnya. Nah ternyata ketika kita papar cahaya tadi, dia kan stres, akhirnya dia cenderung aktif di malam hari. Nah setelah itu baru kita kasih ekstrak dari pegagan itu. Ditetesin atau di apa? Kita pakai kayak wellpad gitu ya, kayak sumuran-sumuran kecil-kecil kita tetesin di airnya kayak gitu. Sumuran kecil-kecil. Kayak ada plate kotak gitu ya, plate kotak gitu, terus kita tetesin wellpad kayak gitu. Jadi kita di dalamnya ada air, ada ikan sama air berapa mili gitu, udah kita ukur, terus kita tetesin gitu. Oh jadi kayak dalam satu kotak gitu. Kotak ada lubang-lubang gitu. Jadi lubang-lubangnya itu untuk dimasukin. Iya, ada ikannya, udah ada ikannya, terus dia masukin ininya, ekstraknya. Oke. Ini enggak sih Mas? Beda ya? Ini bukan? Iya, kayak well plate. Mana? Coba aku cari. Coba mungkin ketik well plate. Jadi kayak sumuran-sumuran gitu. Well. Nah, kayak gitu. Kayak sumuran-sumuran kecil-kecil gitu ya. Berarti di dalam sini itu ada ikannya satu-satu? Iya, satu-satu. Terus baru ditetesin. Betul. Jadi itu udah ada air. Akuarium kecil, cuman hanya untuk ini ya, untuk ditetesin ini ya. Ditetesin ini ya, betul. Berarti di dalamnya juga udah ada air kan? Udah ada airnya. Habis itu didiemin lama atau? Kita perlakuan itu selama 7 hari. Jadi kita tetesin sehari sekali untuk ekstraknya itu. Terus kita analisis. Habis ditetesin, dianalisis, terus dimasukin ke terus kita video kan. Kita video lagi, kita analisis lagi nih bagaimana hasilnya ketika sudah dikasih ekstrak itu, apakah insomnia-nya menurun. Berarti kan kalau insomnia-nya menurun itu dia berarti intinya dia kembali normal. Maksudnya kalau malam. Tapi dengan yang kedip-kedip juga ya? Iya, kita papar dan kita papar itu juga gitu. Akhirnya menunjukkan dari penelitian itu ternyata dengan paparan pegagan atau centella asiatica itu dia cenderung dari insomnia tidak insomnia kayak gitu. Akhirnya dia dari awalnya tidak bisa tidur menjadi bisa tidur. Berarti sebenarnya ini penelitiannya itu sampean kan pengennya anggapannya ini untuk manusia gitu nggak sih? Iya, jadi penelitian dasar. Penelitian dasar. Nah, setelah penelitian pada ikan zebra, kalau sampai pada tahapan manusia itu harus kayak gimana? Itu panjang sekali kayaknya. Ini kan uji penelitian dasar harus ada uji, kalau nggak salah ada berapa tahap ya, itu ada 6 tahap. Sampai ini sama ya kayak yang Mas Hafil kemarin ya, tahapan untuk menjadikan dia sebagai obat atau direkomendasikan. Itu panjang banget harus habis dari sini terus ke sudut manusia, dan itu pun sebelum sudut manusia ada tahapan yang lain. Nah itu butuh biaya yang besar, sehingga makanya nggak cukup kalau cuma 5 tahun. Gitu. Sebenarnya kalau dari hasilnya sendiri, ini bisa nih, gitu. Bisa. Cuman setelah itu nih, gitu kan, kita kan PR-nya harus menguji coba ke yang lain, terus dengan tahapan lain masih banyak lagi, sehingga kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada orang baca tulisan ini, terus dia kayak uji coba sendiri tuh gimana? Mungkin kalau uji coba sendiri ya, itu kayak jamu. Gimana ya? Kalau ini kan kita kan sebelum uji coba ikan harus kita daftar dulu etiknya. Kita nggak bisa langsung ngasih ikan dikasih percobaan kayak gitu. Kita daftar ethical clearance ke fakultas. Kalau sekarang di UB itu ya ada khusus. Jadi kita
nggak bisa langsung bisa main-main langsung kasihkan apa kayak ikannya apa perlakuan kayak gitu. Emang ikan zebra tuh menarik ya dia atau dia ini apa dari jenis maksudnya air tawar atau apa ya? Air tawar ya. Dia air tawar. Mirip-mirip kayak ini ya cupang nggak sih bentukannya? Kalau bentuknya kayak cemplon, ikan cemplon. Udah nggak tahu lagi. Ikan cemplon itu apa ya? Iya kayak. Namanya gatul nggak sih? Iya gatul. Oh. Ikan wadon. Oke. Berarti biasanya ditemukan ditemukan di sungai ya? Dia kalau Sungai ikan nggak sih ini? kayak sebenarnya beda ya ikan yang di sungai sama ini. Kalau ini kan memang dibudidayakan ya. Oh iya. Kayak suka sebenarnya hampir sama bentukannya kayak gitu, cuma beda. Cuman ini anggapannya udah gennya tuh udah gen budidaya. Spesiesnya beda. Spesiesnya beda ya. Kalau yang di sungai-sungai cuma bentukannya hampir sama. Oh, kalau di sungai itu aku pernah lihat yang kayak gini-gini soalnya. Iya, namanya kalau di Jawa kan cemplon. Kalau aku kecil dulu sering nangkap kayak gini lah, kayak gini-gini. Iya, mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya, cuma kan dia dari segi warna itu beda. Kalau zebra sendiri itu anggapannya dia udah di gennya udah udah dianalisa gennya, udah di sequencing. Nah, jadi kita tahu. Dan apa namanya dia sendiri hidupnya bukan di sungai. Udah maksudnya gimana? Kalau untuk habitat aslinya saya kurang tahu ya, karena kalau saya waktu penelitian itu saya tuh budidayakan di ini Fakultas Perikanan di UB kayak gitu. Oh iya, ini ikan zebra, ikan hias air tawar berasal dari aliran wilayah Himalaya Tenggara. Dari Asia. India. Berarti udah bawaan ya dari sana ke India, Pakistan, Bangladesh, Nepal. Tapi kalau ikan zebra sendiri dia dia itu harus pada suhu tertentu atau gimana? Suhu pada umumnya. Iya, maksudnya kan kalau ya anggapannya cupang lah Mas, nggak usah jauh-jauh. Iya. Dia kan kalau kedinginan nggak bisa langsung mati kan? Sama kayak, sebenarnya. Sama ya, semua ikan ya pada umumnya. Ikan pada umumnya. Oke, menarik sebenarnya kalau ikan zebra. Berarti ini Masnya teliti juga di lab gitu ya? Iya. Kayak mind blowing gitu ya, maksudnya ikan kok bisa tidur, ikan kok bisa dibuat model orang sakit A, sakit B, kayak gitu. Ada tadi apa? Parkinson, Alzheimer. Gitu. Alzheimer. Iya. Lupa dia. Iya. Gimana? Nah, gimana kita bisa tahu ikan lupa? Jadi gini, kalau beberapa penelitian tuh saya nggak baca full ya, cuma baca sekilas itu dia dikasih kotak warna gitu ya. Nah, ikannya itu dia berenang ke kotak warna, misalnya kotak warna merah atau warna biru itu berapa kali. Nah, itu kita analisa kayak gitu. Terus tahu dia lupa? Awalnya kita training mungkin ya, kita gitu. Oh, jadi gitu. kayak training dulu. Terus kita lihat setelah di perilaku. Kalau perilaku ikan bisa diinjeksi sama beberapa obat gitu ya. Maksudnya beberapa bahan kimia, bukan obat, bahan kimia. Kalau Parkinson itu kita injeksi dengan rotenon. Rotenon itu salah satu bahan kimia yang ada di pupuk sebenarnya. Nah, itu kita injeksi dengan itu. Disuntik gitu maksudnya atau kita tesi juga. Ditetes, oke. Kayak gitu. Jadi kayak kita tetesin kayak gitu. Terus kita lihat reaksinya. Kemudian sebenarnya kan kalau untuk bukan hanya digerakkan aja ya, tapi juga di marker-marker biologi. Maksudnya protein-protein yang ada di ikan itu kita lihat juga apakah menurun protein tertentunya. Maksudnya apa? Protein contohnya gini, Parkinson itu identik dengan penurunan dopamin, hormon dopamin. Hormon yang bikin dia bahagia gitu ya? Iya. Okay. Dopamin sebenarnya bukan hormon bahagia aja, cuma intinya yang membuat dia semangat. Iya, gitu bisa kan? bergerak. Jadi hormon dopamin itu banyak fungsinya. Salah satunya kalau umumnya hormon kebahagiaannya. Salah satu yang lain itu dia untuk pergerakan kita itu sebenarnya hormon dopamin. Nah, itu di subjek yang Parkinson itu dia turun hormon dopamin itu. Nah, makanya ketika kita sudah injeksi dengan bahan kimia itu, kita lihat itu salah satu marker itu apakah dia
turun atau tidak. Ketika dia turun berarti indikasinya dia sudah sama dengan orang Parkinson kayak gitu. Ini Mas, pertanyaanku. Itu berarti yang dianalisis apa? Maksudnya kan dopamin itu kan di dalam tubuh ya. Itu gimana cara nganalisisnya? Nah, kita pakai namanya kit ya. Jadi kayak alat untuk baca protein itu ada sendiri. Berarti kayak semacam ini ya, apa tuh namanya, rongsen gitu? Bukan. Gimana sih? Jadi kita kayak tes darah. tapi- Jadi kita ambil salah satu bagian selnya di ikan. Bagian sel di ikan. Terus kita analisa, kita lihat protein itu. Berarti kayak disuntik gitu ya, ngambil sel. Kalau ikan itu nggak bisa disuntik. Jadi kita Jadi apa? seluruh badannya itu kita namanya Sensor. kita matikan dulu, terus kita ambil organ ikan. gitu, Mas. Iya, dibedah. dibedah. Kayak manusia itu kita ambil terus kita Sekecil ini, anak sekecil ini dibedah. Gimana? ya susahnya di situ. Oke, berarti saya pakai Microsoft gitu ya. Kalau ngebedah apa emang kelihatan aja ngebedah gitu. Kalau untuk yang larva itu whole body, jadi seluruhnya. Kalau untuk yang udah besar itu biasanya kita diambil otaknya aja. Ambil otak sebalikin. Ya enggak, maksudnya udah dimatikan dulu terus diambil otaknya gitu. Oke. Otaknya seberapa ya, kecil. kecil banget. Zebra. Berarti kalau yang sampean ini kan yang larva ya. Iya. Yang larva itu berarti dia yang Seluruhnya. masih bayi. Baru netes. Baru netas. Berapa lama? 7 hari setelah. 7 hari setelah netas. Terus kita analisa. Sekecil apa ya? Berapa? Itu mili ya kalau nggak salah. Menetas. Apa ya? Telur ya dia juga ya? Iya, lihat lu. Kecil banget dia. Oh, kecil banget dia. Dia masih bening, jadi organ-organnya di dalam ikan itu masih kelihatan. Oh. Kenapa harus umur segitu? Kalau waktu insomnia itu karena anggapannya dia usia remaja kan, kalau ikan Anak remaja paling banyak yang lupa, malah yang susah tidur gitu. Karena kan umurnya ikan beda ya. Kalau manusia 60-an tahun, tapi kan ikan beda, nggak sampai umur 60, mungkin 5 tahun udah. Nah, makanya kita selaraskan, kita umpamakan kalau di ikan umur segini itu di manusia umur berapa. Nah, kayak gitu. Tapi ada ya kayak kalkulasi ketika ikan umur segini, manusia umur berapa gitu? Iya, ada. Itu kalkulasi umum atau gimana, Mas? Itu kalau saya sendiri sih lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya ya, mereka mengkalkulasi itu, maksudnya menyamakan itu berapa umurnya gitu. Saya biasanya lihat dari jurnal. Jadi saya nggak bisa langsung kalau ikannya umur segini, manusia segini enggak. Saya masih acuannya jurnal. Intinya dia yang udah menganalisis menganalisis rentang waktu dan segala macam. Gitu. Jadi kita lebih enak kan. Di umur 7 hari. 7 hari waktu itu saya. Oke, berarti setelah intinya ada perubahan ya ketika dikasih terapi selama 7 hari juga ya terapinya. 7 hari. Terapinya selama 7 hari. Setelah itu ada nggak maksudnya dia perubahannya apa, Mas? Nah, kalau waktu insomnia itu ya, jadi awalnya dia nggak bisa tidur, akhirnya dia bisa tidur. Oke. Tandanya dia yang bisa tidur tadi, dia cenderung lebih pasif pada malam hari. Oke. Maksudnya, tapi sebelum kita tes dia dengan lampu tadi, itu sama nggak cara tidur dia sama setelah dia dapat insomnia dan pegagan hampir sama. Berarti intinya mendekati normal. Oke, mendekati normalnya dia ya. Iya, mendekati normal dia. Oke, keren. Intinya gini teman-teman, coba menjelaskan ya. Jadi sebenarnya penelitian ini karena Mas Deka ini dia dari biomedikal Fakultas Kedokteran, yang nggak harus tiba-tiba jadi obat gitu ya. Jadi ini bukan obat yang teman-teman bisa pakai buat teman-teman jompo sekarang kalau malam-malam itu kan sukanya begadang dan susah tidur. Nah, kan? Iya, banyak juga sekarang yang pakai teh pegagan itu untuk itu. Oh, teh pegagan. Iya, banyak. Coba cek di Shopee itu banyak teh pegagan itu yang memang udah digunain langsung diminum.
Berarti sebenarnya udah bisa dipakai dong, Mas. Nah, Tapi belum direkomendasikan ya kalau untuk kan kalau teh kayak gitu kan sebenarnya alami herbal gitu ya. Cuma kalau yang secara klinis, maksudnya kalau secara klinis harus dihitung kan ya. Kalau misalnya kita minum obat kan harus ada hitungannya kan, berapa miligram itu belum ini. Cuma kalau yang untuk teh langsung diseduh banyak gitu. Oh, jadi sebenarnya teh pegagan ini udah banyak. Ya kan, dikonsumsi oleh teman-teman dan apa namanya juga ini sebagai salah satu kita menggunakan jamu ya anggapannya untuk tidak insomnia lagi. Nah, tapi yang Mas Deka mau teliti itu ketika ini menjadi penyakit dan harus diobati secara klinis. Penyakit yang harus diobati secara klinis, yang artinya dia sudah harus menggunakan kadar-kadar tertentu ya. Jadi kayak harus segini gitu-gitu. Udah ada anggapannya bukan terapi apa, kadarnya lah. Udah ada kadarnya. Berarti nantinya hasil ini kalau misalkan perkembangan nanti berarti itu menjadi obat. Iya. Oke, menjadi obat. Jadi ini adalah bahan dasar untuk menjadi obat. Jadi teman-teman yang insomnia sebenarnya udah banyak nih yang menggunakan teh pegagan untuk, tapi memang di Cina juga banyak sih. Iya banyak kan ya. Banyak. Sebenarnya obat Cina itu banyak yang ini ya, maksudnya manfaat kalau diteliti. Makanya orang Cina itu banyak sekali penelitian herbal kayak gitu. Contohnya ini pengalaman sendiri ya. Kalau orang pengalaman sendiri ke Cina apa gimana? Maksudnya pengalaman keluarga. Ada kakak saya lahiran, dia kan pakai kan operasi sesar. Nah itu kan sakit dia. Kalau nggak pakai metode erak dia sakit. Nah terus jahitannya ya yang sakit ya. Dikasih saran sama orang-orang suruh beli obat Cina. Saya yang beli obat Cina namanya Binahong. Satu pilnya tuh 1.500.000. Wow. Isi 3 tuh 1.500.000 sampai 2 juta gitu. Tapi ditaburin nggak sih? Enggak, dimakan, langsung nggak sakit. Dimakan? Diminum. Pil. Pil ya? Bubuk pil. Itu kayaknya udah jadi ekstrak dari daun binahong nggak sih? Nah itu kan herbal ya. Iya benar-benar. Dan binahong liar Mas. Iya binang. Tapi kalau binang Cina saya nggak tahu ya itu binang. Oh ini binahong Cina. Dia obat Cina dia. Tapi ini aku memang pernah menggunakan binahong untuk cacar. Iya, binahong dan cacar obat kulit lah. Maksudnya dia untuk cepat menyembuhkan luka kulit. Banyak kan ya? Cepat kering. Jadi aku waktu itu cacar, terus coba binahong ditumbuk gitu aja, terus ya udah ditempel. Nah gitu. Kayak gitu aja. Nggak tahu kalau yang pil itu binahong ekstraknya. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya penelitian ini tuh udah ada. Maksudnya zaman dulu tuh udah ada. Cuma kita lebih mau dikliniskan seperti gitu. Yang binahong yang menjadi pil tadi itu kan ada ini sendiri ya, ada hitungannya sendiri, ya kan, dosisnya. Misal kalau dia mau pil, terus apalagi untuk orang hamil dan segala macam kan. Setelah operasi langsung dia benar-benar sakitnya tuh hilang. Iya, menarik. Oke, jadi kalau penelitian, kita balik ke penelitian ini lagi teman-teman. Aku belum selesai ngejelasin. Intinya ikan zebra itu dia mempunyai sel-sel yang mirip dengan manusia ya. Mulai dari dia cara menerima dopamin, cara mengeluarkan dopamin, terus juga apa namanya tidurnya itu di malam hari ya. Terus juga dia juga stres loh kalau misalkan kita ganggu. Hewan kan juga bisa stres intinya akhirnya penelitian ini menunjukkan memang ada signifikansi atau ada hasilnya kalau kita menggunakan ekstrak dari pegagan, yang mana hasil ini nanti doakan aja. Nggak tahu ya kita ke depan Mas Deka ini jadi apa. Doakan aja ini akan menjadi obat yang manjur gitu kan. Dan bisa buat siapa aja kayak gitu. Tapi mungkin perlu digarisbawahi ya. Mungkin nanti yang melihat ini samanya di mana ikan zebra sama manusia gitu kan ya. Mungkin harus digarisbawahi. Berapa persen itu kayak sequence DNA itu hampir sama. Kemudian beberapa bagian di otak ikan zebra hampir sama kayak fungsinya di manusia. Cuma nggak 100% sama. Nah kenapa digunakan ikan zebra? Karena hampir kesamaan ini yang itu kayak gitu. Nanti mungkin ada yang komen, kenapa kita mirip ikan zebra kayak gitu, kayak mana mungkin ikan zebra dibuat penelitian kayak gitu mungkin.
kucing, tikus aja bisa. Iya. Masa ikan zebra nggak bisa? Nah, intinya sebenarnya penelitiannya ngomongin soal insomnia, teman-teman. Sebelum kita tutup, mungkin Mas Deka bisa menyampaikan, ya bukan kata-kata terakhir juga ya, kita nggak tahu nanti bakal diundang lagi kalau ada penelitian gitu kan. Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan, intinya poin penting dari penelitian inilah untuk teman-teman, entah teman-teman biomedikal, entah teman-teman masyarakat di luar sana, kayak gitu. Mungkin teman-teman yang mendengarkan ini khususnya ya terkait dengan herbal Centella asiatica itu ya, sebenarnya pegagan ini sangat banyak sekali manfaatnya. Kalau teman-teman lihat di kosmetik itu banyak sekali yang pakai Centella asiatica. Beberapa brand saya juga pakai Centella asiatica. Jadi udah ada benar-benar memang Centella asiatica ini benar-benar banyak sekali manfaatnya. Selain untuk herbal langsung diminum, juga di kulit itu juga sangat sudah familiar digunakan. Kemudian mungkin sebenarnya tren sekarang ini itu dari obat generik ke herbal ya Mbak. Jadi obat generik itu apa? Generik kayak yang pil kayak gitu, pil. Intinya obat kimia nggak sih? Iya, obat kimia. Itu kita kan sekarang trennya itu dari obat kimia ke herbal. Maksudnya jamu. Nah, tapi juga harus mungkin diseleksi ya, jamu-jamu yang kan ada jamu-jamu yang terlalu kuat, nggak bisa ginjal gini nggak bisa menahan. Kalau kasusnya Centella asiatica dibuat teh itu nggak apa-apa gitu. Tapi intinya jamu ini kalau obat generik itu kan yang ada tulisan generik itu nggak sih, Mas? Ya, gitu. Kalau yang di apotek itu kan ada tulisan jamu ya jamu berarti. Jadi ya meskipun dia berbentuk pil. Ya, jadi nggak semua pil itu jamu generik. Ya, intinya kan kayak gitu. Sudah? Oke. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita kali ini tentang ikan zebra ya kan, dan insomnia. Bentar, sebelum aku tutup, aku lupa mau nanya. Ini kalau buat wajah emang buat kulit itu gimana maksudnya tadi? Membersihkan, mencerahkan untuk orang-orang apa? Ada yang dibuat pelembab. Jadi kandungannya itu ada, misalnya di pelembab ada Centella asiatica. Itu untuk melembabkan ya dia ini? Ada beberapa. Dia ini Centella asiatica sifatnya antiinflamasi. Jadi dia tuh maksudnya antiinflamasi itu dia kayak menahan aging, penuaan kayak gitu. Nah, kalau kasusnya di ikan zebra tadi dia antiinflamasi di di sel-sel neuron dopamin kayak gitu. Gitu. Kalau di kulit menahan sel-sel kulit mati kayak gitu. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Oke. Dan itu bisa ditemukan di mana saja ya. Pasti ketemu Centella asiatica. Itu murah guys, kita bisa nyari di mana aja. Oke teman-teman, itu pembahasan kita kali ini tentang pegagan ikan zebra dan insomnia. Emang ikan bisa insomnia ya kan? Mungkin itu aja. Kalau teman-teman mau nanya tentang apapun itu atau mau baca tesisnya, itu nanti kita bakal share link di bawah juga. Terus teman-teman boleh banget ya bisa ngasih saran, masukan, atau mau sharing apapun itu kepada calon bapak dosen kita ya kan. Nanti boleh kita drop Instagramnya atau apa yang bisa dihubungin, email mungkin atau apa. Boleh. Oke, nanti kita bakal drop di bawah. Jadi teman-teman boleh banget langsung kontak Mas Deka untuk sharing-sharing apapun itu. Mungkin itu aja podcast kita kali ini. Sampai jumpa di next research. Dadah.